Dimulai dari sini, saya merasa bahwa sukses bukan lagi cuma sekedar angan-angan. Dimulai dari sini, saya mulai bertemu dan mempelajari ilmu ekonomi dan bisnis dari dosen-dosen yang profesional dan dosen-dosen yang benar-benar ahli di bidang ekonomi dan bisnis. Dimulai dari sini, saya diajarkan bagaimana menjadi seorang pebisnis yang handal dan terampil. Dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana merencanakan sebuah plan agar dapat direalisasikan dengan baik. Selain itu, dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana kesulitannya untuk menjadi seorang owner perusahaan yang harus mempertahankan, mengembangkan daripada usaha ini. Apalagi di tengah-tengah persaingan yang berat, dan lagi saya juga merintis karir sebagai karyawan Bank Jateng. Jadi dalam situasi ini saya harus berusaha dua-duanya, karir yang sukses dan usaha yang sukses pula. Sukses bagi saya sih adalah apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Tidak mudah sih memang kalau mengingat banyak hal yang telah saya lalui baik suka maupun duka. Kadang teringat sih masa-masa kuliah saat bagaimana saya berjuang hingga menjadi seperti sekarang ini. Peningkatan skill dan kompetensi diasah melalui pelatihan-pelatihan dan praktikum-praktikum di kampus yang sangat berguna sekali untuk perkembangan karier saya saat ini. Itu menjadi bekal yang sangat berharga untuk saya bisa menjadi sukses. Kegiatan kemahasiswaan memupuk percaya diri saya, sehingga menjadi bekal saya dalam berkarya di dunia kerja. Pendidikan di sini sangat berkualitas, mulai dari dosen, fasilitas pembelajaran, tidak heran akreditasinya bagus. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hanifah Dia Nurrohmah dengan NIM 1805520181, mahasiswa jurusan S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Tikubang, Unisbank Semarang. Di kesempatan video kali ini, saya akan membahas mengenai audit kredit yang diberikan. Tujuan saya membuat video di kesempatan kali ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah audit bank yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE AK MMCA CPA. Ada 6 pokok pembahasan. Yang pertama ada definisi dari kredit yang diberikan dan definisi dari risiko kredit. Yang kedua ada manajemen kredit. Yang ketiga ada prosedur audit. Yang keempat ada perikatan kredit. Yang kelima ada eksistensi agunan. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu tentang perikatan agunan. Materi pertama yang akan kita bahas dalam video audit kredit yang diberikan adalah mengenai definisi dari audit kredit yang diberikan dan risiko kredit. Yang pertama ada definisi dari audit kredit yang diberikan. Kredit yang diberikan adalah penyediaan uang
atau tagihan yang dapat dipersamakan, dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan atau kredit dalam rangka pembiayaan bersama dan kredit dalam proses penyelamatan. Sedangkan definisi dari risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, counterparty credit risk, dan settlement risk. Selanjutnya, materi kedua yang akan kita bahas dalam audit kredit yang diberikan adalah mengenai manajemen kredit. Manajemen kredit ini dibagi menjadi 3 subbab. Yang pertama ada analisis kredit 5C, yang kedua ada pengikatan kredit, yang ketiga ada pengikatan agunan. Yang pertama mengenai analisis kredit. Analisis kredit adalah kajian yang dilakukan untuk mengetahui kelayakan dari suatu permohonan kredit dan dilakukan oleh pegawai yang ditugaskan oleh perusahaan untuk menganalisis permohonan kredit seperti akuntan officer atau kredit officer atau kredit analyst dan lain sebagainya. Lalu tujuan dari diadakannya analisis kredit atau tujuan utama analisis kelayakan kredit adalah untuk memperoleh keyakinan apakah nasabah mempunyai kemauan dan kemampuan memenuhi kewajibannya kepada pihak pemberi kredit secara tertib, baik pembayaran pokok pinjaman maupun bunga sesuai dengan kesepakatan dengan pihak kreditur. Selanjutnya ada prinsip 5C. Prinsip 5C ini terdiri dari yang pertama ada karakter. Karakter adalah keadaan atau watak atau sifat dari nasabah. Yang kedua ada kapital. Kapital ini adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh nasabah. Yang ketiga yaitu capacity. Capacity ini adalah kemampuan yang dimiliki oleh calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Yang keempat yaitu condition. Condition atau kondisi ini adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian. Yang kelima atau yang terakhir dalam prinsip analisis kredit 5C adalah collateral. Collateral ini adalah barang atau objek yang diserahkan oleh nasabah sebagai agunan atau pinjaman terhadap kredit yang diterima. Selanjutnya ada pengikatan kredit. Pengikatan kredit atau pengikatan jaminan kredit di bank merupakan mekanisme bank untuk memastikan bahwa secara legal mereka memiliki hak atas agunan yang dijaminkan oleh debitur apabila muncul kondisi wan prestasi. Nah, wan prestasi ini sendiri itu merupakan kondisi di mana salah satu pihak tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya terhadap perjanjian yang kedua belah pihak, baik itu pihak debitur maupun kreditur yang disepakati di awal. Nah, tujuan dari pengikatan kredit ini adalah dengan pengikatan jaminan karena
bank membutuhkan perjanjian untuk mengikat agunan yang diberikan oleh debitur sebagai jaminan fasilitas kreditnya. Selanjutnya ada pengikatan agunan. Agunan adalah aset atau barang berharga yang dititipkan oleh peminjam dana, dalam hal ini debitur, ke pemberi pinjaman atau dalam hal ini kreditur sebagai jaminannya. Sedangkan menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, agunan berarti jaminan tambahan yang diserahkan debitur kepada bank dalam rangka pembiayaan atau pemberian fasilitas kredit berdasarkan prinsip syariah. Secara umum, pinjaman dengan agunan berarti agunan atau jaminan harus diserahkan oleh debitur saat mengajukan pinjaman kepada pihak bank atau kreditur dan lembaga keuangan lainnya, terlebih apabila gagal memenuhi kewajiban pembayarannya. Materi ketiga yang akan kita bahas dalam video audit kredit yang diberikan adalah mengenai yang pertama ada permohonan kredit, yang kedua ada persetujuan kredit, yang ketiga ada penentuan plafon kredit. Pertama adalah mengenai permohonan kredit. Permohonan kredit ini terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama, pastikan bahwa fasilitas diberikan setelah debitur mengajukan surat permohonan. Yang kedua, surat permohonan yang asli dari debitur harus disimpan dalam file jaminan kredit. Yang ketiga, surat permohonan harus ada minimal sejak kredit pertama kali diberikan. Yang keempat, dewasa ini bank yang justru mendekati dan menawarkan kredit kepada nasabah yang baik, dalam arti nasabah yang memiliki citra baik atau reputasi baik di bank tersebut. Yang kelima yaitu periksa apakah data nasabah telah diteliti dengan baik oleh Relationship Officer atau RO pihak bank. Yang keenam yaitu periksa apakah cara-cara yang digunakan auditing dalam mempersiapkan analisis kreditnya sudah berjalan dengan benar. Yang ketujuh yaitu periksa apakah bank memanfaatkan informasi kredit perbankan, informasi dari pemasok, pelanggan, dan sumber-sumber lain untuk menentukan proses kredit selanjutnya. Yang kedua yaitu mengenai persetujuan kredit. Setiap fasilitas yang tercatat dalam neraca harus dilengkapi dengan surat keputusan kredit yang didatangkan oleh komite kredit secara lengkap. Untuk fasilitas dengan jumlah di atas limit cabang harus ada persetujuan dari kantor pusat. Fasilitas kredit berjangka waktu 1 tahun, surat keputusan kredit sebaiknya harus ditinjau secara periodik, misalnya 2 bulan sebelum jatuh tempo kredit. Selanjutnya mengenai penentuan plafon kredit. Teliti kewajaran plafon yang diberikan kepada debitur. Pastikan bahwa tidak terdapat indikasi underfinance atau overfinance yang dapat mempengaruhi usaha debitur. Di samping itu, pastikan juga bahwa pemberian plafon bukan semata-mata untuk memaksimalkan plafon cabang dan menghindari persetujuan kantor pusat atau splitting kredit. Selanjutnya ada mengenai penentuan plafon kredit. Dilakukan melalui beberapa langkah. Yang pertama, dalam hubungan ini, perhatikan bagaimana perhitungan kredit dalam penetapan plafon itu dilakukan. Misalnya, yang A, bagaimana rencana usaha atau proyek nasabah, rencana penggunaan kredit,
dan beberapa keperluan pembiayaannya. Yang B yaitu berapa jumlah pembiayaan dana bank yang diperlukan. Yang ketiga atau yang C yaitu bagaimana sumber dan jangka waktu pelaksanaannya. Yang D yaitu bagaimana penilaian jumlah jaminan untuk menutup kreditnya. Langkah kedua dalam penentuan plafon kredit yaitu kebutuhan pembiayaan suatu rencana usaha dihitung dengan cara mengurangi dana yang disetujui bank dengan dana nasabah sendiri. Hasil dari pengurangan itu tidak melebihi persentase maksimum tertentu yang dihitung dari jumlah seluruh kebutuhan pembiayaan, juga tidak melebihi jumlah nilai jaminan yang diserahkan ke bank. Selanjutnya, langkah ketiga dalam penentuan plafon kredit yaitu setelah jumlah maksimum kredit ditetapkan, teliti cash flow atau untuk investasi dan cash budget untuk modal kerja untuk melihat rencana penarikan serta rencana pelunasan berikut jangka waktunya. Dan yang materi keempat yang akan kita bahas dalam audit kredit yang diberikan adalah mengenai pengikatan kredit. Yang pertama mengenai pengikatan kredit. Ini terdiri dari yang satu, ada jenis-jenis pengikatan. Pengikatan ini terdiri dari yang pertama ada otentik, dilakukan di depan penjabat yang berwenang, dalam hal ini notaris. Yang kedua, di bawah tangan atau intern. Ini dilakukan tanpa dihadiri oleh penjabat yang berwenang atau notaris, sehingga dilakukan sendiri antara bank dan debitur. Langkah kedua dalam pengikatan kredit yaitu dengan melakukan dokumentasi. Yang pertama, periksa apakah akte perjanjian kredit telah dibuat atas setiap fasilitas kredit serta asli akte tersebut telah disimpan di file jaminan kredit. Yang kedua, akte atau akta perjanjian kredit yang dilakukan secara intern dibuat di atas formulir standar yang berlogo bank. Yang ketiga, untuk akta notarial atau otentik, bagian akta yang disimpan oleh bank adalah gross akta. Yang keempat yaitu akta notarial atau otentik yang belum diserahkan harus dibuktikan dengan cara cover notes dari notaris pembuat akta tersebut. Dan yang kelima yaitu akta notarial atau otentik yang belum diserahkan ke notaris setelah 3 bulan. Maka mintakan penjelasan dari bagian legal atau resmi. Selanjutnya, pengikatan kredit yang ketiga yaitu mengenai keabsahan. Keabsahan ini terdiri dari 2 poin utama. Yang pertama, mengenai untuk akta notarial atau otentik, maka pastikan kembali bahwa pihak debitur yang menghadap sama dengan sasaran dalam hasil analisis yuridis. Yang kedua yaitu untuk akta di bawah tangan atau intern, pastikan bahwa tanda tangan debitur pada akad kredit sudah diverifikasi oleh petugas bank. Yang keempat dalam pengikatan kredit adalah dengan melakukan materi pengikatan. Materi pengikatan ini terdiri dari 3 poin. Yang pertama, pastikan bahwa seluruh fasilitas liabilitas kredit yang diberikan telah disebutkan dalam akad kredit. Yang kedua, teliti bahwa bentuk perikatan agunan telah digunakan dengan tepat sesuai dengan status kepemilikan dan sifat hubungan antara debitur dan pemilik agunan. Yang ketiga yaitu pastikan bahwa perubahan
atau perpajakan kredit atau perpanjangan kredit yang diikuti dengan perubahan struktur agunan telah diikat dengan pembaharuan kredit atau novati. Selanjutnya, materi kelima yang akan kita bahas dalam video audit kredit yang diberikan adalah mengenai eksistensi agunan. Selanjutnya, mengenai eksistensi agunan. Dalam tahap ini, fokus audit ditunjukkan kepada kelengkapan surat-surat bukti kepemilikan agunan. Untuk itu, data keputusan kredit menjadi pembandingnya dan data dalam perjanjian kredit dievaluasi satu dengan yang lainnya yang kemudian dibandingkan dengan agunan yang dikuasai bank yang bersangkutan. Selanjutnya, ada beberapa kriteria dasar yang harus digunakan pada saat memeriksa agunan. Yang pertama, debitur harus mempunyai hak secara yuridis terhadap agunan tersebut. Yang kedua, agunan harus dapat diuangkan dalam waktu cepat pada saat harus dieksekusi. Yang ketiga yaitu bank harus mengontrol jaminan tersebut dalam arti bahwa debitur tidak dapat menjualnya tanpa sepengetahuan bank. Yang keempat yaitu kepentingan bank atas agunan tersebut harus dilindungi. Kriteria dasar yang harus digunakan pada saat memeriksa agunan selanjutnya yaitu yang ketujuh mengenai surat atau bukti kepemilikan agunan harus asli. Yang kedelapan yaitu setiap pengeluaran agunan harus dengan persetujuan pihak yang menyetujui pemberian kredit. Yang kesembilan atau yang terakhir dalam kriteria dasar ini yaitu tanda terima jaminan dan bukti pengeluaran agunan harus ditandatangani oleh dua orang sebagai bukti dual kustodian. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan langkah-langkah yang dilakukan dalam mengaudit lebih lanjut mengenai kondisi fisik agunan. Yang pertama, untuk agunan tanah dan atau bangunan. Ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah yang pertama, pastikan bahwa sertifikat tanah yang diagunkan telah dikuasai bank dan disimpan dalam file jaminan kredit. Yang kedua, pastikan bahwa sertifikat tersebut telah diverifikasi keasliannya ke Badan Pertahanan Nasional atau BPN oleh petugas bank. Yang ketiga, cocokkan kepemilikan sertifikat dengan yang disebutkan dalam surat keputusan kredit. Demikian juga dengan lokasi, luas, jenis hak atas tanah yang tercantum dalam sertifikat. Yang keempat yaitu teliti kembali apakah sertifikat tersebut tidak dibebani hak tanggungan kreditur lain. Apabila sertifikat tersebut masih dibebani suatu hak, maka mintakan penjelasan ke bagian legal atau resmi mengenai permasalahan yang dihadapi, sehingga royat tidak segera dilakukan. Yang kelima yaitu untuk agunan berupa sertifikat hak guna bangunan, hak sewa, dan hak pakai, maka pastikan bahwa hak-hak tersebut di atas masih berlaku dan belum jatuh tempo. Yang keenam yaitu periksa kronologi kepemilikan sertifikat oleh debitur. Yang ketujuh yaitu sertifikat yang masih dalam proses baik dalam konversi, splitting balik nama, perpanjangan hak, dan lain sebagainya harus dilengkapi dengan cover notes dari notaris yang ditunjuk bank untuk pengurusannya. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu sertifikat yang masih dalam proses pengurusan setelah 6 bulan, mintakan penjelasan dari petugas bank mengenai kemajuan laporannya
atau kendala yang dihadapi. Yang kedua yaitu berkaitan dengan kendaraan. Langkah-langkahnya yang pertama, pastikan bahwa BPKB kendaraan telah dikuasai bank dan sesuai dengan jenisnya seperti yang disebutkan dalam surat keputusan kredit. Yang kedua, periksa bahwa BPKB tersebut telah dilengkapi dengan faktur asli dan kwitansi kosong bermaterai yang telah dilengkapi dengan faktur asli dan kwitansi kosong bermaterai yang telah ditandatangani oleh pemilik kendaraan. Yang ketiga yaitu BPKB yang masih dalam proses pengurusan, baik penerbitan baru maupun balik nama, harus dilengkapi dengan cover notes dari dealer. Yang keempat atau yang terakhir yaitu BPKB yang masih dalam proses pengurusan setelah 3 bulan, maka mintakan penjelasan dari petugas bank mengenai kemajuan laporannya atau kendala yang dihadapi. Yang ketiga yaitu berkaitan dengan mesin-mesin. Maka langkah-langkah yang dilakukan, yang pertama, pastikan bahwa asli faktur atau kwitansi asli mesin-mesin yang menjadi agunan telah dikuasai bank dan diteliti keabsahannya. Yang kedua, cocokkan faktur atau kwitansi asli dengan surat keputusan kredit mengenai nilai, jenis, maupun spesifikasinya. Yang ketiga, untuk mesin-mesin yang dibeli secara impor, maka harus dilengkapi dengan faktur asli. Yang keempat, mesin-mesin yang diproduksi di dalam negeri atau lokal yang dikenal luas reputasinya juga harus dilengkapi dengan faktur. Sedangkan mesin-mesin yang diproduksi di dalam negeri atau lokal yang tidak dikenal luas reputasinya dapat menggunakan kwitansi penjualan yang sebelumnya telah diverifikasi oleh petugas bank. Yang kelima atau yang terakhir yaitu faktur yang tercatat bukan atas nama debitur harus dilengkapi dengan kwitansi penjualan dari pemilik sebelumnya. Yang keempat yaitu berkaitan dengan stok atau persediaan barang. Stok atau persediaan barang ini dilakukan dengan melalui beberapa langkah. Yang pertama yaitu periksa apakah telah diterima daftar barang yang telah ditandatangani oleh debitur. Daftar barang ini harus sama dengan yang tercantum dalam surat keputusan kredit serta pengikatannya. Yang kedua, pastikan bahwa laporan persediaan barang cukup mutakhir atau up to date serta nilainya tidak menyimpang dari persyaratan. Yang kelima yaitu berkaitan dengan deposito atau tabungan. Dapat dilakukan dengan beberapa langkah. Yang pertama, periksa apakah biljet asli deposito telah disimpan dalam file jaminan kredit. Deposito yang dapat diagunkan hanya yang diterbitkan oleh bank sendiri. Yang kedua, pastikan bahwa biljet deposito dan slip pencairan deposito tersebut telah dibubuhi stempel diagunkan. Stempel tersebut minimal harus dibubuhkan pada slip pencairan. Yang ketiga yaitu cocokkan nilai deposito agunan dengan deposito per tanggal audit. Yang keempat, pastikan bahwa dalam status data deposito tersebut di komputer telah dicantumkan tanda status agunan kredit. Yang kelima atau langkah terakhirnya dalam deposito atau tabungan yakni untuk tabungan maka ditambahkan prosedur di atas dengan audit apakah tabungan tersebut telah diblok dalam komputer sebesar nilai yang diagunkan. Yang keenam yaitu berkaitan dengan saham. Langkah-langkah yang dilakukan berkaitan dengan saham ini terdiri dari 5 langkah.
Yang pertama, periksa apakah surat saham yang menjadi agunan telah dikuasai bank dan disimpan dalam file jaminan kredit. Yang kedua, untuk saham perdana, maka saham tersebut harus tercatat atas nama debitur. Apabila tidak, maka pada saat kredit diberikan, saham tersebut harus sudah dibalik nama ke debitur melalui perusahaan sekuritas dan disahkan oleh emiten tersebut. Yang ketiga yaitu untuk saham dari pasar sekunder atau Bursa Efek Indonesia harus dilengkapi dengan nota pembelian dari perusahaan sekuritas atas nama debitur serta formulir bukti transaksi dari Bursa Efek Indonesia. Yang keempat yaitu periksa apakah tanggal pembelian saham tersebut bukan setelah kredit diberikan. Dan langkah terakhir yaitu pastikan bahwa bukan termasuk dalam kategori saham tidur serta nilai terakhirnya tidak menyimpang dari ketentuan penerimaan agunan saham. Yang ketujuh yaitu berkaitan dengan piutang dagang. Piutang dagang ini dapat dilakukan dengan melalui dua langkah. Langkah pertama, periksa apakah jaminan piutang dagang telah dilengkapi dengan surat keterangan mengenai pembayaran atau SPK dari pihak yang berhutang kepada debitur. Yang kedua, pastikan bahwa pada saat audit dilakukan, penetapan waktu pembayaran belum terlampaui. Dan materi terakhir atau materi keenam yang akan kita bahas dalam audit kredit yang diberikan yaitu berkaitan dengan pengikatan agunan. Pengikatan agunan pada tahap ini dilakukan pengujian mengenai kebenaran dan kelengkapan pengikatannya. Hal ini dikarenakan pengikatan agunan adalah bersifat tambahan. Dengan demikian, kebenaran atau kesempurnaan pengikatan agunan menjadi tidak berarti apabila pengikatan induknya atau perjanjian kredit atau akad kredit tidak sempurna atau memiliki cacat hukum. Selanjutnya ada langkah-langkah yang dilakukan dalam pengikatan agunan. Yang pertama berkaitan dengan tanah dan atau bangunan, dilakukan dengan melalui beberapa langkah, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 menyebutkan bahwa tanah yang dapat dibebani hak tanggungan adalah hak milik atau SHM, hak guna bangunan atau SHGB, dan hak guna usaha atau SHGU sesuai dengan kebijakan bank pada umumnya. Maka pengikatan agunan kredit berupa hak atas tanah pada saat kredit diberikan dilakukan melalui hak tanggungan. Yang kedua yaitu periksa apakah agunan SHM atau hak milik, SHGB atau hak guna bangunan, dan SHGU hak guna usaha telah diikat dengan hak tanggungan secara notarial. Yang ketiga yaitu pengikatan juga harus dilakukan terhadap agunan tanah yang belum memiliki suatu hak, baik itu petok D, girik, dan lain sebagainya. Namun telah diajukan proses pengajuan untuk memperoleh hak atau konversi. Yang keempat yaitu pastikan bahwa akta hak tanggungan dibuat dengan menunjuk pada akad kreditnya. Yang kelima yaitu cocokkan luas tanah, lokasi, pemilik, nomor sertifikat, dan keterangan lainnya dalam akta pemasangan hak tanggungan tersebut dengan sertifikat pemilikannya. Yang keenam, pastikan bahwa suami atau istri pemilik agunan telah menyetujui pengikatan hak tanggungan ini. Untuk sertifikat pemilikan atas nama perusahaan, maka teliti kewenangan pihak yang mewakili dalam akta
akta pendirian dan perubahan perusahaan yang bersangkutan. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu untuk agunan berupa sertifikat hak pakai dan hak sewa, maka pengikatannya juga harus dilakukan dengan hak tanggungan. Yang kedua yaitu berkaitan dengan kendaraan. Dapat dilakukan melalui beberapa langkah. Yang pertama, pastikan bahwa kendaraan agunan telah diikat dengan FEO atau Fiduciary Eigenom Overdraft secara benar. Yang kedua, akte FIO dapat dibuat secara notarial maupun di bawah tangan. Yang ketiga, cocokkan spesifikasi dan seluruh keterangan kendaraan agunan yang tercantum dalam BPKB dengan akta FEO-nya. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu periksa apakah kendaraan yang digunakan telah diajukan pemblokirannya kepada pihak kepolisian. Yang ketiga yaitu berkaitan dengan mesin-mesin. Dapat dilakukan melalui beberapa langkah. Yang pertama, pastikan bahwa mesin-mesin agunan telah diikat dengan FIO dengan baik secara material maupun di bawah tangan. Yang kedua, mesin-mesin yang melekat atau tertanam bahwa bangunan pengikatan dilakukan dengan SKMH. Pastikan bahwa bangunan tempat mesin tersebut melekat juga telah dikuasai oleh bank dan tidak berada di bawah pengawasan pihak lain. Yang ketiga yaitu cocokkan spesifikasi dan seluruh keterangan mesin-mesin yang tercantum dalam faktur dengan akta FEO-nya. Yang keempat yaitu berkaitan dengan persediaan barang. Maka langkah-langkah yang dapat dilakukan yang pertama, pastikan bahwa persediaan barang yang diagunkan telah diikat dengan FIO, baik secara material maupun di bawah tangan. Dalam akta FIO ini juga harus diuraikan dengan jelas jenis serta nilai persediaan barang yang diagunkan. Yang kedua, akte FIO harus dilengkapi dengan klausal bahwa debitur wajib memberikan laporan posisi persediaan barang secara berkala atau periode. Yang kelima yaitu berkaitan dengan deposito atau tabungan. Maka langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, periksa adanya surat kuasa menjaminkan terhadap deposito atau tabungan yang diagunkan. Yang kedua, verifikasi tanda tangan dalam surat kuasa tersebut. Yang ketiga, dalam surat kuasa menjaminkan harus ada klausal kuasa untuk memperpanjang serta mencairkan deposito atau tabungan yang diagunkan. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu pastikan kebenaran pengisian surat kuasa tersebut mengenai nama, nilai, dan nomor biliet. Apabila hal biliet deposito telah diperpanjang, nomor biliet yang diagunkan sebagai patokan adalah biliet pada saat kredit diberikan. Yang keenam yaitu berkaitan dengan saham. Maka langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, periksa adanya surat kuasa yang menjual terhadap saham yang diagunkan. Yang kedua, surat kuasa menjual dari debitur harus dilengkapi dengan pesanan jual yang ditandatangani debitur kepada suatu perusahaan sekuritas atau Bursa Efek Indonesia yang ditunjuk bank. Yang ketujuh yaitu berkaitan dengan piutang dagang. Maka langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, pastikan bahwa piutang dagang yang dihitungkan sebagai agunan telah diikat secara KC. Yang kedua, review klausal-klausal akta KC tersebut, terutama yang menyangkut mengenai kepastian bank untuk menerima pembayaran dari pihak yang berhutang.
Sekian penjelasan saya mengenai audit kredit yang diberikan. Semoga video ini dapat memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.